Bab 19. Axel membawaku ke cafe Chups Cafe saat aku masih part-time di sana. Kala dan Axel memesan minum. Kala memesan ais coklat sedangkan Axel memesan americano. Axel mengajak Kala duduk di outdoor dan Kala merasa familiar dengan keadaannya. Axel, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Kala. Axel tidak menjawab pertanyaan Kala. Ada apa denganmu dari tadi diam saja? Apa kau sakit? Tanya Kala lagi. Aku gak apa-apa, jawab Axel. Axel, kapan kau memesan gaun hitam dan jas mu? Tanya Kala penasaran. Kemarin saat kau sakit, jawab Axel. Dalam satu hari mereka menyelesaikan gaun itu, ucap Kala terkejut. Axel menaikkan alisnya yang berarti iya. Kala tidak habis pikir dengan kelakuan Axel. Kala pun melanjutkan meminum ais coklat miliknya. Oh ya Axel, kenapa sampai membeli 2 gaun? Tanya Kala. Acara pagi kita memakai yang putih, saat acara malam kita menggunakan yang berwarna hitam, ucap Axel. Kala tidak menjawab Axel. Kala melihat ke arah jalan dan Kala melihat Elia sedang berdiri di seberang sana. Kala spontan berdiri dan ingin menghampiri Elia, tetapi tangan Kala ditarik oleh Axel. Mau kemana? Tanya Axel. Aku ingin mengejar Elia, sahabatku di sana. Lepaskan aku, kau tunggu di sini sebentar saja. Aku mohon, ucap Kala buru-buru, takut Elia pergi. Axel pun melepaskan tanganku dan Kala langsung berlari keluar menghampiri Elia. Elia, tunggu, teriak Kala. Kala tahu Axel sedang memperhatikanku dari seberang sana. Elia menoleh ke arah Kala. Elia, maaf, ucap Kala memeluk Elia. Kala, mengapa kau di sini? Bukannya kau pergi ke luar negeri? Tanya Elia. Elia, maaf mama berbohong, aku sama sekali tidak ke luar negeri, jawab Kala. Lalu tanya Elia bingung. Ceritanya panjang, aku lelah Elia, aku lelah. Hidup aku dipaksa menikah, ucap Kala. Serius Kala, kau akan menikah, ucap Elia terkejut. Elia, aku minta maaf telah melanggar janji kita kuliah bersama. Aku juga menghilang tanpa kabar, ucap Kala menangis. Sudah, tidak apa-apa, ayo ke kafe saat kau part-time. Ceritakan di sana, ucap Elia. Elia, pria yang akan menikahiku ada di sana. Tadi aku dengannya duduk di outdoor itu. Aku mohon jangan berbicara yang aneh-aneh dengan Noah, ucap Kala. Elia dan Kala pun menuju kafe. Tadi Elia memesan minum. Tuan Axel, perusahaan XXX, ucap Elia. Kala terkejut. Elia mengenal Axel. Kala menatap Elia bingung. Miss Elia, perusahaan X, ucap Axel. Apa kabar Axel? Tanya Elia. Baik, jawab Axel. Kalian saling kenal? Tanya Kala. Kenal, hanya sebatas rekan kerja, jawab Elia. Oh ya, orang tua Elia memiliki perusahaan dan meneruskannya pada Elia. Elia selalu ingin membayar uang kuliahku nanti, tapi aku selalu menolaknya. Elia selalu berkata, kita ini sudah berteman sejak kecil, mengapa kau selalu menolakku? Aku sudah menganggapmu sebagai saudara kembarku. Oh ya Axel, kau ingin tahu rahasia Kala? Tanya Elia. Elia, ucap Kala. Katakanlah, jawab Axel.
Kau tahu Kala dari dulu memiliki impian menikahi orang yang memiliki semuanya sepertimu, tetapi dia takut tidak sebanding denganmu, ucap Elia. Kala menatap ke arah Elia. Kala sangat kesal pada Elia, tetapi Axel tidak menjawab apapun. Oh ya Axel, mengapa kau ingin menikahi Kala? Bukannya kau memiliki Jen? Tanya Elia. Elia, sepertinya itu bukan urusanmu, balas Axel. Bab 20. Elia, sepertinya itu bukan urusanmu, ucap Axel. Kau masih memiliki pacar dan kau ingin menikahi Kala, ucap Elia. Kala hanya diam dan mendengar percakapan mereka. Saat aku mendengar nama Jen, aku terkejut, takut Axel marah dan takut Axel melakukan yang aneh-aneh pada Elia. Kala mencoba mencairkan suasana. Elia, kau harus datang saat pernikahanku nanti. Ya, ucap Kala mengganti topik pembicaraan. Oke, aku tunggu undangannya. Oh ya Kala, boleh aku minta HP-mu? Aku menghubungi nomormu yang lama tetapi tidak aktif, ucap Elia. Boleh, ucap Kala sambil melirik ke arah Axel saat ku beri HP-ku ke Elia. Kala, aku pulang dulu ya, aku ada urusan. Baik, ujar Elia. Kala melambaikan tangan kepada Elia. Ayo pulang, ajak Axel. Tidak lama Kala dan Axel sampai di rumah. Axel, apa Elia bisa menghubungi nomorku? Tanya Kala ragu-ragu. Bisa, nanti aku membuka aksesnya, tetapi kau hanya bisa menelepon Elia, orang tuamu dan aku, ucap Axel lalu pergi. Kala pun masuk ke kamar membersihkan diri dan menuju dapur untuk memasak. Selesai makan malam, Kala dan Axel duduk di ruang tamu. Axel, kulihat akhir-akhir ini kau selalu bersamaku, kau tidak bertemu Jen. Kemana dia? Tanya Kala penasaran. Cika, kau ini kenapa sih selalu membahas Jen? Bentak Axel. Aku hanya bertanya Axel, mengapa kau harus marah? Aku tahu kau mencintainya dan aku tak mengerti mengapa kau memaksaku menikah denganmu. Kalau menyukainya, pergilah nikahi dia, jangan aku, ucap Kala. Axel pergi keluar rumah. Kala tidak begitu memikirkannya. Kala pikir nanti juga Axel akan pulang. Kala masuk ke kamar dan tidur. Keesokan harinya Kala bangun dan bersiap. Kulihat Axel di ruang tamu. Di dapur tidak menemukan Axel. Aku pun mencarinya di kamarnya. Tok, tok, tok. Axel, bangun, teriak Kala. Tetapi tidak ada jawaban apapun dari dalam kamar. Kala menuju ke dapur lagi. Aku bertemu Bi Jum. Bi, di mana Axel? Dia sudah pergi ke kantor, tanya Kala. Tidak non, dari tadi pagi belum melihat Tuan Axel, jawab Bi Jum. Apa semalam dia tidak pulang ya? Guam Kala. Kala pun sarapan sendirian tanpa Axel. Setelah makan Kala mengelilingi rumah Axel. Rasanya waktunya begitu lama. Karena bosan, Kala pun membuat kue sambil menunggu Axel pulang. Kala membuat kue hingga malam. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kala pun langsung pergi mandi. Setelah mandi Kala duduk di ruang tamu sambil menonton TV menunggu Axel pulang. Mengapa Axel tidak pulang-pulang? Guam Kala. Kesal. Kala merasa sangat mengantuk. Kala pun pejam kan matanya. Ceklek bruk.
Kala terbangun kulihat sudah jam 1 pagi, kulihat ke arah pintu, di situ ada Axel terjatuh di depan pintu. Kala berlari ke arah Axel dan mengangkatnya dengan sekuat tenaga. "Axel, kau ini kemana saja?" tanya Kala. Kala mencium Axel, sangat bau alkohol dan bau rokok. "Cek, kau minum berapa banyak?" tanya Kala lagi. "Aku tahu pasti tidak akan direspon oleh orang yang sedang mabuk." Kala menidurkan Axel di sofa. "Tunggu sebentar, aku ingin mengambil air putih untukmu," ucap Kala. Axel menarik tangan Kala hingga Kala terjatuh di pangkuan Axel. "Aduh," ringis Kala. Axel mencium pipi Kala. Kala terkejut. Kala mendorong Axel karena sudah kehabisan nafas. Tiba-tiba Axel memeluk Kala. "Maaf," ucap Axel. "Maaf untuk?" tanya Kala bingung. Kala melihat Axel sudah tertidur. Ku lepas pelukannya dan membuka jasnya. Kala merasa sesak, tak lama butiran air mata jatuh. "Mengapa aku merasa sangat sesak saat melihat tanda itu? Aku bukanlah orang yang spesial di hidupnya. Aku tidak berhak cemburu. Dia ingin bersama siapapun itu bukan urusanku. Apa aku jatuh cinta padanya? Tidak, aku tidak boleh menyukainya. Aku di sini hanya untuk membayar hutang," batin Kala. Kala membiarkan Axel tidur di sana. Kala kembali lagi masuk ke kamarnya dan mencoba tidur, tetapi Kala sama sekali tidak bisa tidur. Bab 21. Kala tidak bisa tidur sama sekali. Kala pun hanya terdiam di kamar itu hingga pagi. Kala lihat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Kala langsung membersihkan diri dan langsung menuju dapur untuk memasak sarapan. Kala melewati ruang tamu, tetapi Kala tidak melihat ada Axel di sana. Kala pun tidak terlalu peduli. Selesai memasak seperti biasa, ku sajikan makanan di ruang makan. Setelah selesai aku duduk di ruang makan menunggu Axel turun. Beberapa menit kemudian Axel turun dan menuju ruang makan. Kala tidak menatapnya atau bicara apapun pada Axel. Rasanya sangat malas untuk bicara padanya. Kala langsung menyuapkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Kala menyadari Axel sedang menatap ke arahku. Kala tidak peduli. Kala tetap melanjutkan sarapanku. Kala, panggil Axel." Kala tidak menjawab Axel. "Brakk." Kala terkejut melihat Axel memukul meja makan dan menatap Kala sinis. Kala tatap mata Axel dengan tidak ada rasa takut pada Axel sedikit pun. "Kenapa?" tanya Kala. "Plakk. Ya, lagi-lagi aku ditampar oleh Axel, tapi kali ini." Kala merasa tamparan Axel tidak menyakitkan sedikit pun, tetapi Kala merasa hatinya yang sangat sakit seperti ditusuk oleh beberapa pisau. Setelah Kala ditampar oleh Axel, Kala tetap menatap Axel, terus menatap Axel. Kulihat dari raut muka Axel sangat-sangat mengerikan, tapi entah mengapa Kala sedikit pun tidak merasa takut padanya. Explain. Plakk. Brukk ses. Kala yang ditampar Axel berulang-ulang kali hingga Kala terjatuh dari tempat duduknya dan Kala tersungkur di lantai, dan juga Kala merasakan darah mengalir di sudut bibirku. Kala melihat Axel mendekat ke arahku mengusap darah yang mengalir di sudut bibirku dengan kasar. "Ah, itu sangat perih dan sakit. Mengapa kau tidak menjawabku?" tanya Axel. "Apa kau tadi tidak melihat aku sedang mengunyah makanan?" jawab Kala. "Ya, ini alasanku karena aku sangat malas menjawab pertanyaan."
Cek, aku sangat tidak suka orang yang tidak menjawab pertanyaanku dan tidak mengikuti perintahku, ucap Axel. Mengapa aku harus mengikuti perintahmu? Oh, apa karena orang tuaku tidak bisa membayar hutang padamu? Baik, biarkan aku keluar dari rumah ini agar aku bisa mencari uang untuk membayar hutangmu, ucap Kala. Tiba-tiba Axel menarik rambutku, itu sangat-sangat sakit. Axel, LEPASSAXELLL, itu menyakitkan, teriak Kala. Axel tidak peduli, ia tetap menarik rambut Kala hingga di ruang tamu. Ia melepaskan rambutku lalu ia mencengkram rahang Kala dengan sangat kuat. Ding dong. Bijum berlari dan mengintip siapa yang datang. Tuan Axel, Tuan Liam datang, ucap Bijum. Biarkan ia masuk, ucap Axel. Bijum berlari lagi membukakan pintu untuk Liam. Liam pun masuk dengan sebuah amplop yang cukup besar di tangan Liam. Liam terkejut melihat Axel sedang mencengkram rahang Kala dan juga banyak memar di pipi. Kala Liam berlari ke arah Kala, cukup Axel, dia wanita Axel, ucap Liam. Axel melepaskan cengkramannya dan Liam memeluk Kala. Kau tahu kau seperti itu mirip kerikil, ucap Axel. Liam lepaskan aku, ucap Kala. Liam melepaskan pelukannya dan Kala berdiri di hadapan Axel. Lalu apa mau? Apa kau setuju dengan ucapanku tadi? Tanya Kala. Baik, aku setuju, aku beri kau tempo 1 bulan untuk membayar hutang padaku, bagaimana? Ucap Axel. Tidak, beri aku tempo 3 bulan, ucap Kala. Pilihlah tempo 1 bulan atau kau tetap di sini, tanya Axel. Baik, 1 bulan aku menerimanya, ucap Kala. Tapi apa jaminanmu, kalau kau kabur dari hutang-hutangmu? Tanya Axel.